Yang gua tanya, emang kenapa? Nggak jawab. Cuman menggigil gitu ya. iya kedinginan. Dan ngapain di sini? Gue ditanya kan sama kawan gua. Ngapain di sini? Cuma ngeliatin tempat kita nesting, tempat-tempat buat makan. Dia ngeliatin ke situ. Pas gua tanya kayak gitu, dia ngeliatin begitu. Ternyata ada makanan yang dia suka yang kita bawa. Assalamualaikum. Balik lagi bersama gua Ricky Ron di Ruang Kiron. Di video gua kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang mempunyai pengalaman horor saat dia pendakian di Gunung Sumbing, guys. Dia ini saat pendakian itu bertemu dengan sosok arwah yang dinyatakan menghilang di tahun 2019. Pendakian dia ini berjalan pada tahun 2020. Sampai saat ini jasad korban itu belum ditemukan, guys. Nah, bagaimana keselanjutan ceritanya? Tonton sampai habis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gua pengen lu bantu gua biar supaya bisa lebih berkembang lagi di channel ini, biar gue juga bisa tambah semangat lagi untuk mengupload konten-konten pengalaman horornya. Gue pengen lu semua untuk subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya biar lu semua nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya, guys. Di sebelah gue udah ada narasumber kita nih, Bang Tole. Gimana kabar lu, Bang? Alhamdulillah sehat. Kebetulan Bang Tole ini teman lama gue juga. Udah berapa tahun kita nggak ketemu, Le? Lama. Nah, dengar-dengar lu punya pengalaman horor tentang pendakian di Gunung Sumbing ya, Le? Ada sih. Itu pada tahun berapa lu ngerasain kejadian itu, Le? Tahun 2020. 2020 berarti masih baru ya? Baru 2000, iya 2 tahun silam. Itu gimana kejadian itu? Ya. Itu emang pas banget 17-an. 17-an ya, event berarti ya? Iya, 17 Agustus 2020. Itu emang gua dapet tamu, ada tamu satu keluarga. Dia minta diantar ke Gunung Sindoro dan Sumbing. Oh, 2 gunung berarti ya? 2 gunung sekaligus itu. Terus? Akhirnya gua nyampe di base camp Si Petung Gunung Sumbing itu jam 10. Itu paling bawah tuh ya, baru mulai start tuh ya? Iya. Tempat kita prepare logistik segala macam kan. Akhirnya gua langsung prepare di situ, rapi-rapi jam 12, jam 1. Kelar briefing, gua jalan duluan. Karena jalan duluan? Iya. Kita semua total ada 9 orang. 9 orang, tim 4, tamunya 5. Terus? Akhirnya tim pecah 2, yang backup tamu 2, yang buka jalur 2 kan. Oh, lu bagian buka jalur nih? Iya, karena emang apa ya? Gua udah ke situ sih. Tahun berapa waktu itu lu pernah ke situ? 2011-nya gua udah ke situ. Jadi gua udah hafal jalur lah ya. Terus? Akhirnya gua jalan jam 1 start. Dari base camp sampai pos 1 itu sekitar 1 jam. Dari pos 1 itu sampai pos 2 1 jam setengahan. Berarti jam 3 setengah 3-an gue udah sampai ya. Pos 3. Itu lu lewat jalur mana tuh? Jalur Si Petung. Si Petung? Yang sering lu lewatin? Iya, bukan. Sebenarnya udah pernah gue lewatin. Sebenarnya jalur itu sendiri ada udah lama. Cuman nggak hype kayak jalur sebelahnya, jalur Garung. Tutup berarti? Waktu gua datang itu kondisi tutup. Kondisi tutup. Itu kenapa tuh kejadiannya? Bisa ditutup begitu? Gua pun nggak tahu awalnya, Pak. Awalnya gua nggak tahu tuh. Setelah gua turun dari situ, baru gua tahu. Oh, pas baru naik mah nggak tahu? Nggak tahu, gua nggak diceritain. Cuman gua nggak nanya kenapa ini tutup. Padahal jalur seberang kuotanya penuh. Sampai membludak karena eventnya 17-an kan. Gila dah pendaki. Akhirnya gua nggak tahu kan, gua nggak nanya sebab musababnya apa. Gua naik dong, karena gua tahu jalur, gua pikir kan, udah aman dah. Ya teman gua sendiri yang hobi banget malah, dia yang lebih aktif gitu ya dibanding gua. Dia aja seneng ketemu jalur dari pos 1 itu. Udah ketemu yang
Iya bener, jalur ketutup gimana sih? Iya, udah lama nggak kayak Iya, orang jangan ya. nggak kejamah orang. Tapi itu sebenarnya kenapa lah bisa ditutup lah? Ada yang meninggal di atas, Oh, ada korban. ada korban. Oh. Tapi pas lu waktu tahun 2011 tadi itu pas sono Belum. udah. Oh, Belum. belum, masih aktif ya? Masih aktif. Oh, berarti dia tutup semenjak ada korban Iya, tuh ya. 2019-nya Hmm. ada korban. Begitu ada korban, karena warga bawahnya juga nggak berani gimana-gimana Nggak mau ya. ambil resiko Iya, mungkin. udah gitu, kayaknya beritanya emang ditutup. Hmm. Berita itu ditutup. Terus? Jadi sampai di pos 3 lo? Sampai di pos 2, di pos 2 itu setengah 3 ya. Setengah 3 belum ada apa-apa. Karena Itu masih kondisi sore ya? siang ya kan. Masih nggak masih scare ketemu lah kita. matahari gue. Iya. Masih Nggak aman pantau lah. banget kita juga. Cuman yang gue pikir ini yang di belakang, Pak. Hah? Pasti ketemu malam mereka. Oh, jauh tuh jaraknya. Ya jarak 1 jam. Iya. Gue bilang sama tim gue yang di belakang, pokoknya lu skip 1 jam. 1 jam gue udah lewat, lu baru jalan. Yang di belakang itu berapa orang? Total 7. Yang di belakang lu tuh? Iya, 7 orang. Tapi masih banyak pendaki lain yang bareng sama tim gue yang di belakang. Oh, jadi ngikutin lu pada Iya, ya? dia tahu karena di depan ada orang, ada yang buka jalur duluan nih. Mereka pada ikut akhirnya, bang, ayo bang, gue bareng. Ya udah oke lah, diajak sama kawan-kawan gue kan. Sampai pos 3 itu sekitar jam setengah 6. Setengah 6 maghrib, mau maghrib itu ya? Maghrib. Tapi alhamdulillah sih, belum maksudnya. Cuman ketika teman gue yang nyampe nih, yang di bawah, gue kan udah rapi, udah lagi masak nih gue, udah santai ya. Kamu datang saat kawan gue datang, diriin tenda lagi, sambil ngeluarin air mata. Gimana sih Pak? Nangis? Iya. Kenapa Lu tuh? kenapa bre? Nggak tahu kan gue udah bilangin, mata lu jangan kemana-mana, udah fokus sama jalur. Ya apalagi kalau malam ya. Nah, lu ketemu gelap nih yang gue khawatirin Iya. ini sebenarnya kata gue. Kan gue udah pesen dari bawah. Ya gimana ya? Gue pengen ngeliat aja kata dia. Ya udah lo rasain lah kata gue. Karena dari 2011 gue kesini emang udah rame. Rame gitu untuk tempat itu ya? Jalur Oh, itu. gitu-gituan ya? Makanya nggak terlalu hype kayak jalur sebelahnya. Oh. Karena emang mistiknya masih kental di situ. Terus? Akhirnya udah gue amanin kan, gue tenangin. Udah santai udah. Nih gue bikinin kopi udah rapi kan. Udah tinggal ngopi, mereka akhirnya bangun tenda lagi buat tamu. Ya udah kita masak, makan sebentar, udah istirahat karena jam 3-nya kita harus bangun lagi. Subuh? Iya. Jam 3 subuh kita harus bangun buat muncak, ngambil sunrise kan. Iya, nyari view ya. Nyari view. Nah, udah gua tidur jam 10, anak-anak tidur semua berat. Bangun-bangun jam setengah 3 gua. Setengah 3 subuh, gua bangun tuh pertama. Gua lihat, bocah masih pada tidur. Masih, gua juga belum ngapa-ngapain, masih Iya. dingin banget sih angin ini kan. Gua bangunin akhirnya satu-satu. Gua berempat di tenda, yang satu cuman nggak ikut muncak. Karena ngamanin tenda. Jadi dia stay Dia, di situ iya terus dia ya? stay di situ, dia masak. Ntar ketika gua turun udah tinggal makan kan gitu. Kira gua bangunin bocah, yuk kita nyiapin ini kata gua, nyiapin makanan ringan ya, roti-roti bakar lah kata gua, buat tamu kan gak enak itu buat tamu. Ya udah yuk. Cuman dari tadi sebelum dia pada bangun, gua udah denger nih. Akhirnya gua bangunin mereka makanya. Kenapa? Dengar apa tuh? Itu di depan tenda gua kan alat masak setelah gua sebelum tidur tadi belum gua rapiin semua kan. Di depan tenda itu ada yang mainin Ki. Mainin gimana? Iya mainin kelontang-kelonteng gimana sih? Kayak dimainin. Iya. Dimainin itu dan gua dengerin ini bukannya hewan ya. Kalau hewan nyeruduk lah Iya. pasti ya. Beda lah suara Iya. tembakan. Nyeruduk dah beda. Ya gua bangunin akhirnya. Bangun bre. Coba dengerin dah. Wah ini apaan? Teman gua satu nyaut. Oh bukan lo doang di situ posisinya yang dengar. Bertiga itu yang gua bangunin dengar semua. tuh. Terus Apaan? Wah nggak tahu. Binatang mah nggak begini kata kawan gue. Udah duga dari tadi kalau binatang nggak begini. Paling kaget kita diseruduk dah. Iya, Jadi binatang. Atau itu babi atau apa ya? Bukan binatang. Coba dengerin sebentar lagi. Gue buka ya kata gue. Jangan ntar dulu. Gue buka akhirnya gue penasaran kan. Ya itu nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Tapi Kosong. rapi masih, nggak Rapi. ambak-ambakan. Rapi. Terus. Rapi kan. Tuh kan kata gue nggak ada apa-apa kan. Temen gue yang kita bertiga nih, yang satu bisa.
buat interaksi temen gue. Interaksi sama hal-hal goib gitu ya. Sama yang nggak kasat mata dia bisa ngobrol lah ya. Akhirnya gue tanya, lu kenapa diem aja? 15 menit gue tanya nggak nyaut, gue ngerokok dulu kan. Lu kenapa diem aja? Enggak, tadi itu pas lu buka, dia ada di situ. Siapa kata gue? Siapa? Bocah bre. Bocah? Terus lu ngomong apa? Yang gue tanya, emang kenapa? Nggak jawab. Cuman menggigil gitu ya? Iya, kedinginan. Dan ngapain di sini? Gue ditanya kan sama kawan gue, ngapain di sini? Cuma ngeliatin tempat kita nesting, tempat-tempat buat makan. Dia ngeliatin ke situ. Pas gue tanya kayak gitu, dia ngeliatin gitu. Ternyata ada makanan yang dia suka yang kita bawa. Oh gitu. Makanya padahal di depan tenda gue itu ada tenda lagi. Kenapa tenda gue kenapa yang dimainin, ya kan? Kenapa tenda gue yang lu datengin lu mainin? Ternyata itu alasannya. Cuman lu tanya nggak, doi di mana? Almarhum di mana? Enggak Pak, nggak nyaut. Nggak nyaut. Cuman menggigil doang, aja, ya? Iya menggigil. Udah tuh, akhirnya udah kan aman nih, nggak ada apa-apa, ya udah. Doi sih masih ya interaksi terus gitu ya kan. Cuman gua kan yang mukanya nggak apa ya, ya udahlah masing-masing selama lu nggak ganggu gua ya udah ayo berdampingan kita kan gitu. Akhirnya ya udah gua prepare segala macam, gua masak segala macam, tamu gua bangunin, ayo kita summit. Ya alhamdulillah sih. Jam berapa tuh mulai start? Jam 4. Jam 4. Iya, ngaret 1 jam. Karena kejadian si tamu, itu ya? Iya, gue juga nggak cerita ke tamu. Iyalah. Itu tim gue doang yang tahu. Mereka taunya aman aja. Gue bangunin, ayo kita summit sampai puncak itu jam 6:30 pagi. Jam 7 pagi. Dapat lah tuh view-nya ya? Dapat view, alhamdulillah. Terus tamu juga nggak kecewa lah. Alhamdulillah. Woi, orang di pos 4 itu teriak tamu. Dia pernah ke Rinjani kan, oh ini replikanya Rinjani, udah nggak salah ini orang-orang bawa gua. Ya alhamdulillah sih, maksudnya puas gitu gua, ya? Iya, gua pun seneng gitu ya. Ada kepuasan. Alhamdulillah, kata gua. Nah, pas begitu turun dari puncak, itu jam berapa ya? Jam 10. Sampai sore, sampai jam 5-an, Ki. Sore? Sampai di camp 3 tadi. Camp 3 jam 5 sore iya, itu? Jam 5 sore. Terus? Dan itu mulai gelap lagi, kita makan sebentar. Ya, si bocah itu masih selawar-seliwer kata kawan gua di situ. Oh, masih stay di situ. Iya. Dan yang dihantam sih gua sebenarnya. Kenapa tuh yang lu rasa? Apa ya, drop kayak. Oh, pas balik dari situ. Iya, drop. Pas turun tuh. Pas turun di pos 3 gua udah nggak mau lanjut turun. Gua ngaku gua nyerah. Nggak tahu nih, kata gua. Ya udah akhirnya dipaksa kan sama kawan gue yang bisa interaksi, udah ya geser. Tas lu gue bawa, akhirnya dia bawa tas gue. Ya, tas kita emang isi alat semua kan, tas berat kan. Di backup dia, gue ngikutin di belakang, akhirnya gue backup tamu. Cuman posisi di belakang ya, itu pun si bocah nggak ngikut sih, alhamdulillahnya. Pas sampai pos 2 ketemu pos 3 mau turun ke pos 2, di situ ada apa ya, mungkin di situ ada petilasan, cuman kitanya nggak tahu. Soalnya nama shelter itu Kiai Santri. Nama itunya Kiai Santri. Pas sampai situ itu bocah hilang. Nggak ikut lagi? Nggak. Gua tanya kawan gue yang bisa interaksi, masih ada bocah? Nggak ada Pak, udah aman kita. Udah tuh aman kan, udah gua turun dah. Udah nggak mikirin yang lain-lain dah, udah turun dah, yang penting gua udah aman, selamat ya kan. Yang pentingnya ya. Iya, udah sampai bawah. Orang-orang base camp nggak taunya nungguin gua, nungguin rombongan gua nih. Saya pikir nggak turun lagi Mas, saya pikir nunggu besok. Udah, saya salut sama tim sampean. Berangkat malam, turun malam, bawa anak kecil. Oh, rombongan lu bawa anak kecil? 3 orang Pak, anak kecil. Oh, gila juga ya. Hobi, kalau hobi udah susah sih. 3 orang. Terus? Akhirnya udah nyampe base camp. 1 malam di base camp kan udah nggak ada masalah yang aneh-aneh lah ya. Cuman pas paginya gua tanya orang base camp, kenapa ini jalur tutup? Karena dari awal gua belum nanya dong. Iya. Gua nggak tahu tuh. Nggak apa-apa ya. Iya, kenapa ini jalur tutup? Dia cuma diem.
Iya mas, makanya kemarin ditutup. Saya nggak mau ngasih sampean naik itu apa? Karena emang 1 tahun almarhum, ya 1 tahun pas 1 tahun Pas 1 tahun ya dia meninggal. Tapi udah ketemu jenazahnya lah? Belum, Belum. Dan itu kayaknya kasusnya hilang, ditutup. Udah dilepas begitu ya kasusnya? Iya, karena dari warga sekitarnya juga nggak berani. Udah gitu ditambah ada mau buka jalur baru. Anak-anak kaki gunung kampung sebelah deh ya kasarnya ya, itu mau buka jalur. Bahkan udah buka jalur. Ketika gua naik itu ketemunya dari pos 1 mau ke pos 2 itu jalur udah berubah banyak. Mau dikuasain sama si ini, karena warga yang di tempat gua naik itu nggak ada yang berani buat ngadepin hal-hal mistiknya ya. Nggak mau ambil resiko. Ya nggak mau ambil resiko mereka. Hanya itu ditutup. Gua sampai ngegebrak di situ juga. Kenapa jalur banyak berubah? Gitu. Anak-anak Batur Sari mau buka jalur lagi, tapi itu jalur Cipetung. Dari 2011 gua naik situ ya itu udah jalur Cipetung. Itu jalur ya. Jadi ya anak-anak kampung sebelah ini mau nguasain karena tahu omset si Garung ini. Iya. Balik laginya cuan ya. Mereka udah ngerti. Iyalah. Makanya gua pas sampai situ, kenapa ditutup? Nah ya gua tahu alasannya itu ditutup. Ya gua setelah gua naik. Itu korban itu kira-kira dia nyeritain detail gak kejadiannya kenapa dia? Enggak ya? Enggak, cuma menggigil doang. Kalaupun dia mau interaksi, dia mau ngomong dia jasadnya ada di mana, gua cari pak. Gua nggak buru-buru pulang. Nah akhirnya udah keungkap semua tuh ya, korban jalur itu ditutup itu karena apa ya? Akhirnya lu tahu deh tuh ya? Ya akhirnya gua tahu setelah gua turun, itu pun ya setelah gua turun naik. Kalau dari awal naik tahu gimana tuh? Ya kemungkinan lebih hati-hati lagi ya? Karena lu buat tamu ya? Kemungkinan kalau orang-orang base camp ngomong dari awal, gua pun masih yang gua bawa tamu lagi. Iya dong. Karena gua nggak tahu, ya gua dengan pedenya, selalu gitu. Ternyata emang sengaja, dia pun nggak berani. Warga sekitar nunggu ada orang yang emang benar gila. Iya, benar-benar bisa ya. Nih gua, siapa yang mau bukain jalur ini? Ya ketika gua turun, ya udah mereka yang ya udah. Saya salut sama timnya sih mas. Berarti yang di bawah itu pada nungguin kabar lu dong tuh ya? Bukan nungguin kabar sih pak, gimana ya? Ya maksudnya dia lagi wanti-wanti juga yang ingin di bawah itu berarti. Pas gue bilang gue cuman 1 malam 2 hari, mereka tunggu. Dari sore mereka tunggu di pos 1. Iya, di pos 1 itu kan emang area camper lah ya buat keluarga-keluarga gitu. Ya dapetin dingin, oke lah di situ. Mereka nunggu di situ. Buat sampai pos 1 itu jam 9 malam. Jam 9. Turun dari pos 3 itu setengah 7. Itu satset ya. Karena udah kondisi capek semua kan. Iya. Udah pada ngedrop juga. Rumah udah gitu yang di bawah juga nungguin. Alhamdulillah pas begitu gua orang nyampe situ alhamdulillah itu dia. Karena barengan gua malam itu dia nahan pak. Turun buat besok pagi. Kalau gua enggak langsung bablas. Turun muncak, prepare makan sebentar, langsung bablas turun gua. Gila juga lu berarti lah ya. Ini ilmu apa lu? Bisa berani kayak gitu. Nah, gimana, ada pengalaman horor lainnya nggak le? Di gunung-gunung lain? Banyak ya? Ada. Nah, buat teman-teman yang pengen gue datengin lagi Bang Tole di sini buat cerita pengalaman horor di gunung lainnya, lu komen sebanyak-banyaknya di video ini ya. Oke, Bang Tole, thank you banyak udah mampir di sini, sehat-sehat selalu ya. Lu juga sehat ya, nanti berkabar lagi kita. Bagi teman-teman yang mau cerita horornya atau pengalaman-pengalaman horornya diangkat di Ruang Kirun, kalian bisa kontak gue di Instagram gue di sini nih. Atau kalian bisa melalui komentar-komentar di setiap video, atau juga bisa kirim ke email gue ada di deskripsi guys. Oke.